Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menyampaikan hasil dari proyek yang kami lakukan, yaitu acceptance modeling pembelajaran M-Learning dengan faktor eksternal menggunakan logika fuzzy. Dengan saya Muhammad Taufikur Rahman, NRP 170120. Kemudian dengan teman-teman saya juga, yaitu Wardah Dana, NRP 17003. Dan juga Samsul Arifin NRP 17075. Next. Outline yang akan kami bawakan kali ini yang pertama adalah latar belakang, kemudian metodologi, hasil analisa pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Next. Kita mulai dulu dari latar belakang. Next. Adanya COVID-19 yang saat ini tengah melanda seluruh dunia memberikan dampak pada sektor pendidikan, salah satunya kegiatan belajar mengajar. Di tingkat universitas sendiri yang semuanya kegiatan pembelajaran secara tatap muka, baik antara melalui mahasiswa dengan dosen, berubah menjadi secara metode daring atau online. Next. Di Institut Teknologi Surabaya, khususnya Departemen Teknik Fisika, menggunakan M-Learning, yaitu seperti yang kita kenal dari MAITS dan juga ITS. Akan tetapi mengenai informasi keberterimaan, bagaimana dalam penggunaannya masih belum kita ketahui. Oleh karena itu, kami dalam melakukan penelitian ini untuk mengetahui informasi keberterimaan mahasiswa aktif teknik fisika ITS Surabaya dalam menggunakan M-Learning akibat dari pengaruh faktor eksternal. Next. Adapun metodologi yang kami sampaikan melalui diagram alir yang ditunjukkan pada slide berikut. Next. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisa hasil dan pembahasan dari kelompok kami. Lanjut. Nah, di sini untuk perancangan sistem logika fuzzy-nya, yang pertama yang kami lakukan yaitu menentukan model input dan output, atau fazifikasi, di mana variabel input pada model kami berdasarkan jurnal yang berjudul An Empirical Study of Factors Driving the Adoption of Mobile Learning in Omani Higher Education, di mana penelitian ini merupakan penelitian tentang korelasi atau hubungan antar variabel berdasarkan faktor eksternal, di mana penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Sarab, Ibtisam Al-Shibi, dan Nabila Badrusha. Nah, di sini menghasilkan bahwa dalam faktor eksternal terdapat indikator-indikator tertentu, termasuk faktor kecocokan atau suitability, kenyamanan atau enjoyment, ekonomi atau ekonomik, dan sosial. Dan antara keempat indikator tersebut memiliki tingkat korelasi yang tinggi terhadap pengaruh intention atau niat, lalu berpengaruh terhadap penggunaan atau implementasi mobile learning. Nah, dari 4 indikator tersebut yang kami dapatkan berdasarkan penelitian sebelumnya, kami kembangkan menjadi 6 pertanyaan di pemodelan di perancangan kami kali ini. Jadi untuk perancangan kami yaitu ada 6 pertanyaan yang di mana pertanyaan ini kami
kami buat untuk mengumpulkan data yang disebar ke mahasiswa Teknik Fisika ITS. Nah, di sini ada 6 pertanyaan. Yang pertanyaan 1 dan 2 merupakan indikator suitability. Untuk pertanyaan yang ketiga merupakan faktor kenyamanan atau enjoyment, dan untuk pertanyaan ketiga dan 4 merupakan indikator enjoyment. Untuk pertanyaan 5 merupakan indikator ekonomi, dan pertanyaan ke-6 merupakan indikator sosial. Nah, di sini kami menggunakan kode-kode tertentu sebagai input di Fish Editor di MATLAB, di mana pertanyaan 1 dan 2 dengan kode X1 dan X3, pertanyaan 3 X6, pertanyaan 4 Z20, pertanyaan 5 Z23, dan pertanyaan 6 yaitu Z25. Nah, di sini sekaligus merupakan input yang kami variabel input pada perancangan MATLAB kami. Lanjut. Dalam perancangan suatu logika fuzzy di MATLAB terdapat semesta pembicaraan, lalu domain, dan nama himpunan fuzzy-nya. Untuk semesta pembicaraan di sini merupakan interval tingkat suatu input yang kita masukkan. Jadi dalam pertanyaan yang kami ajukan ke responden, di situ ke beberapa mahasiswa di situ menggunakan 5 tingkat. Yang pertama adalah tingkat sangat setuju, yang kedua tingkat setuju, yang ketiga ragu-ragu, yang keempat kurang setuju, dan yang kelima tidak setuju. Nah, di sini untuk pengelompokan variabelnya dalam semesta pembicaraan itu kami bagi 3, yaitu menjadi tidak setuju, ragu-ragu, dan setuju. Untuk setiap himpunan fuzzy dalam perancangan suatu sistem logika fuzzy terdapat domain. Domain itu melambangkan daerah yang diizinkan dalam suatu himpunan fuzzy. Misalnya untuk tidak setuju, kami rancang untuk domainnya yaitu 1 sampai 3. Untuk himpunan ragu-ragu, domainnya yaitu 2 sampai 4. Untuk yang setuju, 3 sampai 5. Nah, di sini domain di sini masih dalam semesta pembicaraan, yaitu 1 sampai 5. Selanjutnya. Lalu untuk variabel X3-nya sebenarnya sama dengan variabel X1. Di sini untuk semesta pembicaraan 1 sampai 5. Untuk himpunannya kami bagi 3, untuk domainnya sama, yaitu untuk tidak setuju 1 sampai 3, ragu-ragu 2 sampai 4, dan untuk himpunan setuju domainnya yaitu 3 sampai 5. Dan untuk bentuk representasinya seperti berikut ini. Selanjutnya. Lalu untuk X6, yaitu pertanyaan ketiga. Untuk semesta pembicaraan, nama himpunan fuzzy, lalu domainnya masih sama. Dan untuk representasinya seperti ini. Lanjut. Untuk variabel Z20 atau pertanyaan keempat sebagai input keempat, yaitu masih sama. Untuk semesta pembicaraannya 1 sampai 5, nama himpunannya sama, domainnya masih sama dengan input yang sebelumnya. Lanjut. Dan untuk Z23 sama, untuk representasinya sebagai berikut. Lanjut. Dan ini merupakan input yang terakhir. Di mana untuk semesta pembicaraan dan nama himpunan fuzzy dan untuk domainnya kami juga jadikan sama dengan input-input lainnya karena menggunakan metode Mamdani. Lanjut. Dan untuk himpunan fuzzy variabel output-nya yaitu untuk semesta pembicaraannya 1 sampai 5, untuk nama himpunan fuzzy-nya dibagi 3 itu tidak, bisa jadi, dan iya. Di sini merupakan output dalam bentuk linguistiknya, nama himpunan fuzzy dalam perancangannya. Akan tetapi karena metode Mamdani ini untuk input dan output-nya berupa numerikal, jadi
oleh karena itu, kenapa kami menggunakan metode Mamdani? Karena inputnya kami masukkan tingkat tertentu berupa numerikal dan outputnya kami buat numerikal juga. Dan di sini merupakan domainnya untuk nama himpunan fuzzy tidak domainnya 0,6 sampai 1,56, bisa jadi 1,32 sampai 2,28, dan untuk IA 2,04 sampai 3. Sebelumnya domain ini kami dapatkan dengan interval tingkatan-tingkatan, variasi tingkatan-tingkatan dari variasi tingkatan-tingkatan input, misalnya untuk input yang paling tinggi 5, 5, 5, 5, 5, 5. Dan itu hasilnya 30 untuk totalnya kan. Dan untuk yang terendahnya itu yaitu 0, untuk terendahnya yaitu 1, 1, 1, 1, 1. Berarti totalnya 6. Dan itu dibagi menjadi angka desimal, jadi terendahnya untuk batasnya itu 0,6 dan tertingginya 3. Nah, untuk dari hasil tersebut, kita bagi 3 bagian, menjadi 3 bagian yang sama, sehingga didapatkan domain seperti tersebut. Dan ini merupakan bentuk representasinya. Lanjut. Nah, di sini merupakan rancangan rule base pada rule editor, dan merupakan surface viewer pada MATLAB. Di sini surface viewer sini dapat diketahui letak persebaran datanya serta outputnya. Lanjut. Dan ini merupakan uji performansi sistemnya, di mana kami untuk melakukan uji performansi sistem itu maksudnya untuk melakukan validasi sejauh mana perancangan sistem logika fuzzy yang kita buat itu benar sesuai jawaban responden sesungguhnya, seperti itu. Jadi untuk uji performansi sistem ini, hasil uji performansinya berupa numerik. Lalu bagaimana perancangannya, yaitu kami menggunakan Simulink untuk uji performansi sistem ini. Lalu kan outputnya nanti keluarannya itu berupa numerik. Jadi kami dari numerik tersebut kami konversi ke linguistik berdasarkan output yang kita rancang. Jadi untuk hasilnya seperti tabel di sebelah samping, yaitu untuk perhitungan aplikasinya sebagai berikut, dan untuk range hasil berdasarkan perhitungan aplikasinya itu sebagai berikut. Setelah kami survei lagi hasil berdasarkan responden, di situ didapatkan ternyata terdapat 2 kesalahan terhadap perancangan model yang kami rancang. Jadi terdapat dua yang tidak sesuai. Jadi bisa dikatakan karena terdapat 2 tidak sesuai, bisa dikatakan error, terdapat 20% error, sehingga validasi perancangan sistem logika fuzzy yang kami rancang itu sebesar 80%. Lanjut. Nah, karena tadi untuk perancangan validasi perancangan sistem logika fuzzy-nya 80%, maka hal tersebut jika dibandingkan setengah melebihi 50%, maka untuk modelnya untuk model perancangan yang kami buat itu bisa dikatakan valid. Maksudnya bisa digunakan untuk sistem keputusan selanjutnya. Karena lebih dari 50%. Dan menurut kami 80%, menurut penelitian sebelumnya 80% sudah cukup baik untuk digunakan. Oke. Oke, terus selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan.
Dari penjelasan kedua teman saya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, fuzzy logic designer dapat digunakan untuk mengetahui modeling acceptance, di mana hasil keputusan dari fuzzy logic designer didasari oleh variabel input, himpunan fuzzy, derajat keanggotaan, dan aturan atau rule based fuzzy. Dengan output yang diharapkan dari pemodelan ini berupa kesimpulan bahwa mobile learning sebaiknya dilakukan. Yang kedua, dari hasil uji performansi sistem yang dilakukan, validasi sebesar 80%, artinya 2 dari 10 data hasil penalaran software tidak sesuai dengan data hasil survei, seperti yang telah dijelaskan teman saya warga. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.